Mas review dong formasi jabatan apa aja yang akan dibuka di P3K 2024 nanti, meliputi gaji, tunjangan, kisi-kisi soal, golongan, dan lain sebagainya. Jadi di video sebelumnya saya sudah kasih tahu ya bahwasanya untuk tenaga teknis itu nanti akan didominasi jabatan pelaksana ya, bukan jabatan fungsional dengan kualifikasi pendidikan mulai dari SMP, SMA, D3, dan S1. Nah, berikut ini ada 7 jabatan pelaksana yang dapat diisi di P3K 2024 nanti. Yang pertama, kualifikasi pendidikan SD, SMP ini nanti bisa diisi untuk formasi jabatan pengelola umum operasional. Kemudian untuk kualifikasi pendidikan SMA ini bisa diisi untuk jabatan pengadministrasi perkantoran, operator layanan operasional, dan pranata Trantibum. Kemudian untuk kualifikasi pendidikan D3 ini dapat mengisi formasi jabatan pengelola layanan operasional dan pengelola Trantibum. Kemudian untuk kualifikasi pendidikan S1 ini dapat diisi penata layanan operasional. Nah, pada video kali ini kita akan membahas beberapa jabatan yang banyak diisi pada P3K 2024 nanti. Yang pertama, pengelola umum operasional. Nah, dengan tugas jabatan melaksanakan tugas dalam lingkup operasional umum dan kesekretariatan di unit kerja, biasanya penempatannya di sekretariat ya. Nah, pengelola umum operasional ini merupakan hampir mirip ya dengan pramubakti, di mana pekerjaan-pekerjaannya sekedar membantu pekerjaan-pekerjaan yang ada di sekretariat, baik itu surat menyurat, agenda surat, kemudian mengetik, kemudian menulis di papan agenda atasan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk kualifikasi pendidikannya ini bisa diisi dari SD atau SMP, namun nanti kebanyakan dari SMP ya. Kemudian untuk golongannya ini golongan 3. Golongan 3 di sini itu golongan P3K ya, bukan golongan 3 di PNS. Kemudian untuk kelas jabatannya kelas jabatan 4 dan gaji pokoknya ini mulai dari Rp1.918.700. Kemudian untuk tunjangan jabatannya Rp175.000. Kemudian untuk operator layanan operasional. Nah, ini pekerjaannya hampir mirip dengan pengelola umum operasional ya. Jadi sama-sama melaksanakan tugas dalam lingkup teknis layanan operasional sesuai dengan unit kerjanya, yaitu di sekretariat. Nah, bedanya apa dengan pengelola umum operasional? Kalau operator layanan operasional ini alat kerjanya sudah menggunakan komputer, sementara pengelola umum operasional ini pekerjaannya masih berupa manual. Jadi masih nulis, masih ya ketik-mengetik biasa, kemudian mengisi agenda atau mungkin juga diminta untuk kirim surat, kirim dokumen, dan lain sebagainya. Kemudian untuk kualifikasi pendidikannya ini SMA ya, semua jurusan. Kemudian golongannya golongan 5. Untuk kelas jabatannya kelas jabatan 5, gaji pokoknya mulai dari Rp2.184.000. Kemudian untuk tunjangan jabatannya Rp180.000. Kemudian untuk pengelola layanan operasional. Nah, ini tugas jabatannya yaitu melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis di unit kerja. Kemudian untuk kualifikasi pendidikannya ini sudah maju ya. Jadi minimal pendidikannya adalah D3, yaitu dari D3 administrasi, D3 administrasi negara, D3 administrasi publik, D3 informasi dan teknologi, D3 informatika, D3 manajemen, D3 manajemen informatika, D3 manajemen perkantoran, D3 manajemen teknik informatika, D3 teknik informatika, kemudian D3 teknik komputer dan jaringan, D3 teknologi informasi, dan D3 telekomunikasi. Jadi intinya untuk pengelola layanan operasional ini kemudian untuk golongannya, golongan di P3K termasuk golongan 7. Kemudian untuk kelas jabatannya yaitu 6, gaji pokoknya ini mulai dari Rp2.485.000. Untuk tunjangan jabatannya ini Rp180.000. Untuk tunjangan jabatan sama ya dengan operator layanan operasional, karena tunjangan jabatan pelaksana itu berdasarkan golongan. Untuk penata layanan operasional
Untuk penata layanan operasional, ini tugas jabatannya sedikit lebih advance dari yang tadi, yaitu melaksanakan penghimpunan, pencatatan, pengarsipan, dan penyimpanan berkas surat masuk dan surat keluar sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku untuk kelancaran tertib administrasi persuratan di sekretariat. Jadi ini sudah diberikan wewenang seperti arsiparis ya, tanggung jawabnya hampir sama. Kemudian untuk golongan di P3K termasuk golongan 9. Untuk kualifikasi pendidikannya sudah S1 ya. Dari S1 Administrasi, S1 Administrasi Negara, S1 Administrasi Publik, S1 Informasi dan Teknologi, S1 Informatika, S1 Manajemen Umum, kemudian S1 Manajemen Informatika, S1 Manajemen Perkantoran, S1 Manajemen Teknik Informatika, S1 Teknik Informatika, S1 Teknik Komputer dan Jaringan, S1 Teknologi Informasi, S1 Telekomunikasi. Nah, kemudian untuk kelas jabatannya, ini kelas jabatan 7, kemudian gaji pokoknya Rp2.745.700. Kemudian untuk tunjangan jabatannya ini 185.000, selisih 5.000 aja ya dari yang tadi. Nah, kemudian bisa nggak sih nanti dalam satu sekretariat itu ada pengelola umum operasional, operator layanan operasional, kemudian pengelola layanan operasional, dan penata layanan operasional? Itu tidak mungkin ya teman-teman ya. Jadi di sekretariat itu ya kalau nggak pengelola umum operasional ya operator layanan operasional, atau mungkin pengelola layanan operasional atau penata layanan operasional. Jadi ini sebenarnya kayak jenjang karirnya seperti itu. Meskipun di P3K itu jenjang karir belum ada regulasinya ya untuk kenaikan jabatan maupun kenaikan pangkat. Namun karena ini sebenarnya masih satu rumpun, soal-soalnya nanti ini masih mirip-mirip ya. Hanya saja yang membedakan adalah tingkat kesulitannya. Jika teman-teman tahu taksonomi Bloom, itu mulai dari pemahaman, kemudian nanti ada implementasi, kemudian ada penalaran, evaluasi, analisis, dan lain sebagainya. Nah, itu tingkatan-tingkatan di taksonomi Bloom, di mana nanti untuk soal-soal pengelola umum operasional, kemudian operator layanan operasional, kemudian pengelola layanan operasional, ini biasanya soal-soalnya soal-soal pengertian dasar-dasarnya dulu ya. Jadi definisi-definisi itu nanti didominasi untuk kualifikasi pendidikan SMP, SMA, dan D3. Jadi soal-soalnya mudah dan soalnya pendek-pendek teman-teman. Berbeda dengan soal yang S1, penata layanan operasional. Nah, ini nanti soal-soalnya lebih banyak diimplementasi, lebih banyak dianalisis, perancangan, dan lain sebagainya. Nah, ini makanya untuk penata layanan operasional, ini teman-teman belajarnya lebih ditekankan lagi. Nah, bagi teman-teman yang bingung nih, saya belajarnya dari mana mas? Nah, ini saya membuka kelasnya untuk rumpun layanan teman-teman. Saat ini untuk soal-soal latihannya ini sudah ready ya, CAT-nya. Kemudian untuk Zoom meeting juga sudah berjalan teman-teman. Kemudian grup Discord juga sudah ada, baik itu literaturnya dan latihan-latihan soalnya juga ada. Kemudian teman-teman sudah bisa mengakses lah untuk tryout CAT dan di grup Discord-nya. Kemudian untuk biaya investasinya 235.000. Jika teman-teman berminat bisa chat WA saya atau di Telegram saya. Nah, apa aja sih kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan agar bisa teman-teman menjalankan tugas sebagai operator layanan operasional atau pengelola umum operasional atau pengelola layanan operasional ataupun penata layanan operasional. Nah, kompetensi yang teman-teman perlu ketahui dan kuasai yang pertama yaitu tentang kearsipan. Nah, teman-teman coba belajar pengelola surat masuk, surat keluar, cara mengagenda surat, arsip dinamis itu apa, arsip statis itu apa, dan lain sebagainya. Kemudian tata naskah dinas. Nah, ini juga teman-teman perlu belajar jenis-jenis naskah dinas, surat, nota dinas, kemudian SK, dan lain sebagainya ya. Nah, itu teman-teman harus tahu itu jenis-jenisnya apa dan tujuan penggunaannya seperti apa.
Kemudian teman-teman juga belajar aplikasi Office. Nah, aplikasi Office ini untuk penunjang administrasi perkantoran itu apa aja. Misalkan email, kemudian Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan lain sebagainya. Kemudian pengelolaan sarpras. Nah, ini biasanya teman-teman yang di pelaksana di sekretariat itu biasanya selain surat menyurat juga dipasrai pekerjaan untuk pencatatan inventaris barang, baik KIP A, kartu inventaris barang A ya, kemudian KIP B, kartu inventaris barang jenis B, kemudian barang habis pakai, kemudian pemeliharaan dan penghapusan barang. Kemudian teman-teman juga perlu belajar apa itu pelayanan publik, standar pelayanan minimal, SOP, maklumat layanan, dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman juga perlu belajar olah data sederhana. Olah data sederhana meliputi penyajian data berupa grafik. Jadi grafik lingkaran itu untuk menyajikan data apa, kemudian grafik batang itu apa, grafik garis itu apa, dan lain sebagainya. Kemudian rumus-rumus perhitungan sederhana dalam Microsoft Excel, misalkan max, min, median, kemudian rumus-rumus statistik ya. Nah, karena kompetensi-kompetensi teknis yang dibutuhkan seperti itu, maka teman-teman juga harus belajar ya, harus belajar kisi-kisi materinya. Nah, kisi-kisi materi di sini memang belum keluar secara resmi, namun dari kompetensi yang dibutuhkan, maka teman-teman perlu belajar tentang kearsipan. Nah, kearsipan di sini mulai dari penciptaan arsip, kemudian nanti ada arsip dinamis, kemudian ada pengagendaan surat, baik surat masuk, surat keluar, penomoran surat, kode surat seperti apa, kemudian nanti dari arsip dinamis, kemudian menjadi arsip inaktif. Nah, arsip inaktif caranya seperti apa, terus penyusutan arsip seperti apa. Nah, itu kompetensi tentang kearsipan. Kemudian untuk tata naskah dinas, teman-teman juga perlu belajar mulai dari jenis-jenis surat itu seperti apa, kemudian nota dinas itu fungsinya untuk apa, kemudian tentang SK, surat keputusan, kemudian ada lagi surat perjanjian, dan lain sebagainya. Itu macamnya banyak. Kemudian untuk aplikasi Office ini juga teman-teman perlu belajar ya. Perintah-perintah sederhana yang sering digunakan, baik itu email, kemudian Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint. Nah, itu tools-toolsnya yang sering dipakai itu apa. Kemudian untuk pengelolaan sarpras, nah ini teman-teman juga perlu belajar mulai dari pengadaan, kemudian pencatatan barang itu seperti apa, kemudian inventarisasi barang, kemudian nanti ada penghapusan barang habis pakai, kemudian nanti bagaimana pemeliharaan aset itu seperti apa. Nah, kemudian pelayanan publik ini juga teman-teman perlu belajar tentang pelayanan publik sebagai ASN, apalagi teman-teman yang di sekretariat tentunya banyak menerima tamu. Nah, itu SOP-nya seperti apa, standar pelayanannya seperti apa, maklumat layanannya seperti apa. Kemudian teman-teman juga perlu belajar olah data sederhana. Nah, ini nanti banyak belajar ya, rumus-rumus Excel itu nanti biasanya dikeluarkan dalam soal. Nah, jika teman-teman nggak pengen repot, nggak pengen pusing, latihan soalnya seperti apa, materi soalnya seperti apa, teman-teman bisa ikut di kelas layanan yang sudah saya buka di bulan kemarin. Teman-teman bisa join, bisa menghubungi nomor WA saya di bawah atau nomor Telegram saya. Oke, jika teman-teman masih ada pertanyaan tentang jabatan-jabatan pelaksana yang lainnya, teman-teman bisa isi di kolom komentar bawah. Saya Dasuki Ahmad, salam Prakom Indonesia.